Ya, budaya adalah kebiasaan. Kalau aku definisikan budaya, kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang secara terus-menerus dan dianggap baik, itu adalah budaya. Tanda kutip itu dianggap baik ya. Nah, banyak kebiasaan orang dulu, tapi tidak dianggap baik, itu bukan budaya. Kenapa? Karena dia akan langsung dimarginalkan, disingkirkan orang-orang seperti itu. Sebagai contoh aku kasih tahu, pasti sering kita dengar istilah perbegu, sering kan? Nah, tapi kita nggak pernah berpikir siapa perbegu itu? Pemelihara begu kah? Atau pemuja begu kah? Kan nggak pernah kita pikirkan sampai di sana dia. Nah, kemudian malah ada yang mendeskripsikan kepercayaan orang Karo dulu adalah perbegu. Nah, ada yang bilang seperti itu. Sekarang kita tarik ulur lagi. Berapa orang yang ada di satu kampung yang pernah di-branded perbegu? Yang pernah dicap sebagai perbegu? Ada berapa satu desa? Desa kawan-kawan aja bayangkan, ada berapa orang yang pernah dibilang perbegu? Lebihkah dari 2 orang? Lebihkah dari 5 orang? Kalau tak lebih, masa itu adalah bagian budaya? Berarti itu bukan sebagai warisan budaya Karo, perbegu. Enggak. Itu harus kalian pikirkan juga. Harus kita... Kalau aku sendiri udah langsung investigasi ke kampung-kampung yang pernah menyatakan ada perbegu, ada ini. Tak lebih dari 2 orang. Padahal ada 180 orang kakak di satu desa itu. Cuma 2 orang yang diklaim sebagai perbegu. Dan itu disingkirkan malah. Dipinggirkan. Masa itu pula diambil sebagai kategori orang Karo adalah perbegu. Nah, ini hati-hati gitu maksudnya. Jadi kebudayaan itu, budaya itu adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan dianggap baik. Perbegu itu bukan budaya. Itu sama yang mungkin kita pernah dengar, kayak pesugihan lah, kayak cari nomor togel lah. Orang-orang seperti itu orang-orang tertentu yang mengambil keuntungan sendiri. Jadi itu bukan budaya. Budaya itu apa budaya Karo? 1, masak 2 dapur, 1 dapur 2 keluarga. Itu budaya. Dilakukan terus-menerus itu. Sampai muncul rumah satu-satu ini. Rumah satu-satu ini munculnya belum lama ini. Ya, paling sekitar 160-an muncul ini. Ya, 130-an aja masih dibangun rumah besar. Bukan lagi kayak rumah adat itu memang. Tapi tetap 8 keluarga ada di dalam. Rumah besar dia. Nah, 160-an baru muncul rumah satu-satu ini. Di situ baru hilang budaya 1 dapur 2 keluarga masak. Itu masih budaya. Kenapa? Ratusan tahun diteruskan dan dia nggak baik. Kalau nggak pasti ditinggalkan juga itu dulu. Membuat rumah yang atapnya dari hijau misalnya, itu budaya yang udah kita tinggalkan. Itu yang maunya kita lestarikan. Nggak pun rumah, sapo kita cuma coba lestarikan kalau bisa. Itu ya, itu dulu. Kemudian ada tadi Kak Dian ya yang bilang apa sih nanti outputnya kan gitu. Ini itu udah kami omongin sama Raja. Ini memang sebenarnya berat ya. Tadi pun kita bicara harus ada yang kita bawa pulang kan gitu. Apa yang akan kita bawa pulang? Pengetahuannya. Dan teman-teman nanti akan menyimpulkan sendiri apa dari pertemuan kita ini. Nah, karena pertemuan ini jangan sekali. Pertemuan berikutnya lagi kita bahas harus berkembang. Itu yang membuktikan ada yang kita bawa pulang hari ini. Kalau di pertemuan berikutnya blank juga, berarti nggak ada yang kita bawa pulang.
Kami dulu waktu cakap jamur pertama, jujur, cuma 4 orang kami. 4 orang kami buka diskusi. Itu ada kok di YouTube-ku dapat, aku, ada Iben, ada Tiwa, ada Ori. Udah, kami aja sih 4. Kami buka, itu pertama kali cakap jamur. Di pertemuan berikutnya, tambah. Di pertemuan berikutnya, tambah. Pertemuan berikutnya, tambah. Sampai kemarin udah kita buat kerja tahun di tempat kita ini. Ya, udah buat kerja tahun. Kenapa? Karena setiap event kayak gini, kami kemarin buat snack dulu. Kita buat snack. Ini karena puasa, snacknya belum datang. Nantilah setelah kita buka puasa ya. Jadi buat snack, snacknya sih tradisi banget. Karena ada gadung goreng, nah itu dia. Gadung tudung, nah itu snack kita kemarin. Jadi snack kita buat, tapi kita minta di situ kotak donasi untuk persiapan snack pertemuan berikutnya. Yang di awal kami support aja kemarin, yang di awal kami support aja snack. Di berikutnya kita minta kotak donasi, kita isi. Kita minta kotak donasi, isi. Setiap pertemuan 4 kali pertemuan yang kerja tahun, karena yang berkumpulnya udah lebih dari 20 orang, 30 orang. Pas di pertemuan keempat, rupanya udah banyak di kotak donasi. Akhirnya kami sepakati, yuk kita cari ayam, kita beli beras, kita beli ini, kita makan di sini, kita boleh cimpa, gitu. Itu kemarin hasilnya yang kemudian. Kemudian kita pinjam keyboard orang, mainkan di sini keyboard. Pemain tradisi nggak ada, kita undang beberapa orang main tradisi. Penyanyi kita belum ada, udah kita belajar menyanyi. Itu jadinya. Itu hasil yang kami temukan. Nggak ada yang tertulis, nggak ada notulen. Tapi kita, karena ini butuh pemikiran. Budaya itulah kebiasaan. Budaya itu pemikiran. Aksara karo tahu kan? Pernah dengar kan? Aksara karo bukan alat komunikasi karo. Itu bukan alat komunikasi. Ya, nggak pernah dipakai aksara sebagai alat komunikasi kecuali tahun 1890-an. Ya, 1890-an, 1890. Di sana cuma pernah dipakai aksara karo sebagai alat komunikasi yang namanya adalah surat berni. Dia berisi di dalam sebuah potongan bambu, ditulis, itu diberisi sebuah ancaman kepada seseorang. Itu dikirim, diselipkan di bawah pintunya atau digantungkan di pintu rumahnya, digantungkan bambu itu. Bangun dia pagi, lihatnya, dibacanya. Itu ancaman. Dan ancaman itu real. Ya, besok kau pindahkan batang kalin juhang andai. Pagi pindahkanmu batang kalin juhang andai. Sengayak matau ribe. Adilang sentabi. Mula menggelut pertandinmu. Nina. Adilah pindah kena. Mis kejadian bagai. Mis keriruh. Si burui si isuratnya. Jangan saya pernah dilakukan aksara dalam alat komunikasi. Tidak seperti kata adik tadi, Berenda nulis kalau merondong pakai surat, mungkin. Dari belum dengar kita nulis surat cinta. Siapa yang masih bisa nulis surat cinta kepada? Campur-campur pula bahasanya. My dear. Terus ada lagi ukiran-ukiran yang di bawah, ya kan? Kemudian ada tanda love lagi, dibuat lagi puisi. Makanya lebih ahli orang dulu nulis. Setiap membuat surat cinta ada puisi, ada pantun. Sekarang baru-baru ini dilakukan lomba pantun oleh Kemdikbud. Ada yang daftar kan? Konyol. Orang Karo memang tidak punya budaya menulis. Orang Karo punya laklak, punya surat ukat, punya bilang-bilang, punya pustaka, semua dengan tujuan hanya meninggalkan warisan, pengetahuan. Laklak berisi mantra dan obat, supaya diwariskan. Itu mantra dan obat, itu saja. Yang kedua, bukan sebagai hanya warisan, supaya tidak salah. Misalnya mantra, jangan sampai salah. Kalau mantra aku ucapkan, ya, bisa kamu tangkap berbeda. Begitu kamu ucapkan, pengertiannya berbeda. Kalau mantra udah berbeda pengertian,
hasilnya berbeda. Ya, aku mantrai si raja jadi kelinci, malah jadi singa. Nah, itu jadinya kira-kira gambarannya antara jera dan jera. Kalau ditulis dalam Latin sama, tapi jera dan jera beda. Ya, tapi kalau dalam Latin sama ini. Tapi kalau ini ditulis dalam aksara, jera dan jera jelas beda. Tapi kalau dalam Latin tulis sama dia, tinggal lafalnya yang beda. Makanya sekarang banyak perkelahian, banyak perubahan gara-gara WA dan lain sebagainya. Intonasi nggak ada di sana. Tulisnya situ P. Nah, gitu kan. Baru dibalasnya Kai. Kai ini coba dengan intonasi banyak ini kan. Kai. Bisa. Kai. Nah, bisa. Artinya banyak. Itu kalau tulisan. Kelebihan sebuah tulisan, aku kemarin belajar waktu buat naskah skrip film. Di sana harus memang benar-benar kita tulis, dan siapapun nanti yang membacanya seperti yang kita inginkan. Itu naskah skrip film paling rumit aku lihat belajar. Aku nggak tahu menulis, tapi ditawarkan nulis skrip ini film, skrip dialog. Kalau aku kasih skrip dialog ke kamu akan baca seperti yang aku inginkan. Itu luar biasanya skrip itu. Makanya dia agak berbeda. Makanya ada khusus pelajaran pelatihan untuk penulisan skrip naskah ada. Kalau dia kayak WA kita tulis tadi, aku kasih nanti naskahnya sama kamu talentnya, bintangnya, bingung ini gimana sih? Intonasinya apa ini? Gimana maksudnya gitu. Tapi kalau udah dibilang dalam skrip naskah, itu udah pasti dibaca seperti itu. Itulah kira-kira tentang budaya. Kemudian apa yang akan jadi outputnya di sini yaitu pengetahuan. Nggak ada yang lain. Karena cakap campur ini juga nggak bermodal. Hanya bermodal kita kumpul, kita diskusi, kita buka pikiran, kita harus hasilkan sebuah pengetahuan. Dan pengetahuan itu akan abadi. Itu dia. Itu yang penting di sini. Kalau tadi orang tua kita mewariskan batang nangka, udah ditebangi sekarang, ada lagi. Cuma yang dia wariskan tadi udah dipersilkan semua. Habis pengetahuannya. Nah, termasuk tulisan. Tulisan itu berisi pengetahuan maunya. Itulah tambahan dari saya. Ya. Bujur. Tepuk tangan. Makasih Simpe sudah sedikit banyak menggambarkan dan memberikan pemahaman. Jadi bolehlah kita lanjut ke Bung Golden. Kok terkejut Bung? Ini kan nggak bisa begini. Artinya begini. Tadi kan kita sampaikan bahwa ada yang membahas WA. Memang betul di WA juga kalau misalkan kita buat misalkan satu cakap, contoh lah kita bilang, kamu kemana? Nggak pakai tanda tanya. Kayak tadi lah mungkin di grup ya kan Kak. Kita pakai sarung. Ini pernyataan atau pertanyaan. Jadi memang itu hal sepele. Tapi berdampak, sangat berdampak. Kayak sampaikan tadi mungkin kalau tadi nggak Dian yang balas ataupun yang lain, atau gimana nih ceritanya gitu. Jadi aku juga sering memang titiknya kurang, komanya kurang gitu kan. Jadi mungkin itu bisalah nanti kita pelajari sama-sama. Jadi Bung Golden ini mengenai tema kita tadi surat dukat mungkin nggak tahu banyak atau nggak tahu lah, nggak berani juga aku mengasumsikan bahwa kamu nggak tahu. Sampaikan aja bahwa bagaimana sih menurut pemikiran Bung Golden mengenai menulis, apakah itu termasuk budaya mungkin atau apalah, karena semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah. Merdeka. Dan gugur. Kalau sekarang anak sekolah udah kurang menulis, itu adalah budaya. Menulis itu adalah budaya. Karena sekarang orang sudah gila gadget.
seringan orang sudah gila permainan. Gila game ya. Game TikTok. TikTok, iya. YouTube suruh nulis malas and main Mobile Legend. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan buat Bung Golden. Nah ini Kak, aku melihat Bung Golden ini seperti ketika kita menambang emas. Emas itu kan tidak terlihat cantik. Ketika sudah diproses, yang kayak kata Tan Malaka lah, terbentur. Jadi mungkin Bung Golden hari ini kita harus sama-sama belajar dan saling membentuk, ya kan Kak? Nah, kita sepakati dulu, kita saling membentuk. Oke. Jadi lanjut ke Bang Sembiring juga yang dari Linggajulu, ya Bang. Artinya, aku minta maaf dulu Bang, Sarina Novika. Jadi sebenarnya gini, kan biasanya kan itu pasti ada flyer atau spanduk lah di situ mengenai apa kegiatan kita ini. Tapi aku pengen selalu hal yang berbeda. Jadi menurutku kenapa tidak kita buat satu sisi supaya teman-teman juga, wah ini kok nggak ada spanduk? Kan biasanya begitu Kak, orang terpaku terhadap spanduk. Nah aku pikir nggak begitu. Kita harus memang ketika sudah dikirim flyer, wah ini apa sih? Jadi lebih sensitif dia seharusnya ketika, wah ini mau bilang apa aku nanti kalau spanduknya nggak ada. Biasanya orang kan menurut tema kita kan dibaca kan, ya nggak kira-kira banyak kayak gitu. Nah, jadi aku pikir kenapa enggak dari HP sendiri sudah dikirim kok gitu, biar lebih aktif maksudnya kan gitu. Jadi selanjutnya kepada Bang Sembiring, ya silakan Bang. Menulis budaya seperti yang dikatakan Pak Simpe, budaya adalah kebiasaan sehari-hari yang baik yang kita laksanakan dalam sehari kita. Terlihat zaman sekarang budaya sudah semakin berkurang, khususnya menulis. Pada zaman sekarang menulis pun sudah tidak pakai pensil atau menulis sudah menggunakan komputer atau gadget sebagainya. Dan itulah kebiasaan hal buruk kita yang kita perlahan menghilangkan budaya tersebut. Dan kita sebagai kaum muda maupun teman-teman kita yang sedang di luar, kita saling mengajarkan kebudayaan kita yang harus kita pertahankan pada zaman sekarang ini. Karena terlihat kebudayaan tersebut sudah memudar dan perlahan menghilang, sehingga budaya tersebut tidak saling menghargai satu sama lain. Dan budaya juga membawa kita sebagai manusia yang menghargai sesama. Masuk Bang. Karena kurang ganteng Bang ini nggak tepuk tangan kalian. Oke. Jadi sebenarnya yang disampaikan Bang Abang itu tadi luar biasa ya Bang. Artinya memang sudah mengalami pergeseran dan mulai menghilang. Nah ketika menghilang, nah inilah saatnya kita hadirkan kembali gitu maksudnya. Jadi mungkin kita punya semangat yang sama, tujuan yang sama. Mungkin kita bisa nanti memulai kerjasama. Kita inilah dulu memang kalau ego itu kan harus memang dikasih makan, ya kan? Tapi kita sampingkan dulu lah ego kita nanti kalau untuk melahirkan ataupun menelurkan karya. Jadi untuk selanjutnya kami serahkan kepada Sarina Erliasna. Enggak apa-apa. Di sini kalau menurut pandangan saya, menulis adalah budaya, itu adalah hal yang sangat bagus atau hal yang perlu kita lestarikan atau dikembangkan. Dimana kita tahu kalau di zaman sekarang ini
udah banyak orang yang nggak mau menulis kayak gitu. Misalnya di sekolahan aja anak-anak sering malas menulis. Di sini kalau di tema kita tadi adalah menulis adalah budaya. Dalam menulis ini kalau kita contohkan lah, kalau zaman sekarang lah, banyak anak muda yang nggak tahu tentang adat atau yang berbaur dengan budaya lah. Tapi dengan cara kita melestarikan menulis atau menulis sejarah tanah Karo atau adat-adat yang ada di Karo, itu adalah menambah wawasan atau pengetahuan nanti kepada yang di bawahan kita kayak gitu. Jadi saya sangat tertarik dengan tema ini tadi adalah menulis adalah budaya. Sekian dan terima kasih. Oke.